sebenarnya yang bertani organik itu jauh lebih untung, tapi mereka nggak tahu apa masalah. Dia selalu bilang penyakit, sebenarnya nggak banyak ada penyakit. Waktu sama Pak Agus yang pertama Tiang dikasih MSP tuh, sampai Tiang bilang sama Bapak Tiang, Pak, coba sekarang kita tanam, jangan diapa-apain, jangan disemprotin ekoenzim, tanahnya aja yang Tiang olah dengan ekoenzim, sama dapat hasilnya, sama. Semurah-murahnya harga di pasar kita tuh gak bakal rugi. Betul, mantap. Keren sekali. Kalau udah tahu aja itu mindset petani bahwa tidak pernah rugi, itu sudah sebuah awal yang luar biasa. Mindset orang tuh Ibu ya, kalau udah kita tidak menggunakan pupuk kimia pasti beranggapan gagal. Iya. Susah mengubah mindset seorang Bu. Tapi yang lihat ini dah contoh nyata, udah. Contoh nyata, benar-benar nyata nih Bu. Ini kedua kalinya saya budidaya cabai. Dulu gak segini hasilnya pas pertama. Karena tanahnya mungkin sehat. Masih beradaptasi deh. Sekarang ini benar-benar lumayan ya sih. Dan itu kan kalau Gus punya kayak gini, punya yang 3 bulan lah bilang panennya, ini bisa sekarang setiap hari. Kalau ada sayuran yang lain, kita nggak perlu kerja ke kota lagi, bener nggak? Nah itu sebenarnya yang maksud tadi, ada kangkung, Gus bisa jual. Kan punya uang yang harian. Kita sebagai petani harus smart. Ada tanam kayak gini, ada sayuran. Jadi setiap hari kita ada uang yang masuk. Ya, apalagi nanti misalnya sudah berkeluarga, itu yang harus kita pikirkan. Yang bawa mindset bisnis itu ke pertanian seperti ini agar kita, nah mungkin di kota kita dapat 2,5 juta. Kalau di sini kita dapat 1,5 juta. Di kota belum lagi bayar kos kan begitu. Nah kalau tiap hari kita bisa ngedapetin 100-200 ribu tanpa kita harus kerja sama orang lain, yang mana yang lebih baik ya. Nah coba kedepannya kita bawa mindset seperti itu sebagai petani, tidak hanya menunggu ini aja dalam jangka waktu 2 bulan, tetapi ditopang oleh ini. Kalau gue sudah melihat nih, oh ini dia nanti mau habis, apa yang harus saya tanam biar bisa income saya nggak tercover oleh yang lain. Nah, sedangkan Gus sudah mengaplikasikannya, ini sudah benar, udah melihat hasilnya, berarti tinggal mengcopy cara ini ke tanaman yang lain. Masih banyak juga yang perlu Tiang pelajarin, Bu. Gak apa-apa, jangan aja merasa gagal, karena Tiang bisa bilang, kalau kita buat es krim nih, karena Tiang punya toko yang jualan es krim, kalau membuat rasa yang pas di lidah kita, tidak bisa sekali mencoba langsung jadi. Dan itu pun bahan kita buang, karena rasa kan tidak pas. Tidak ada yang terbuang. Tapi kita belajar ya. Tapi emang benar-benar diakui Bu, dari awal pertama perintis di organik ini, emang banyak sekali tantangan. Orang-orang di sekitar juga. Nah seperti apa kalau orang di sekitar? Kayak ada pro kontra Bu. Dia bilang gimana? Kayak ada pro kontra, ada orang-orang di samping. Ada yang pro ke kita, ada yang ke kontra. Nah, misalnya kontranya seperti gimana? Kayak dia tuh berpandangan, meremehkan udah pasti sampai sekarang pun ada. Hari ini pun pasti ada. Sampai dibilang lah, sing kal berhasil gitu istilah baliknya. Tapi dengan ini dia buktikan, sekarang hampir tiap hari ada orang kesini petani yang nanya, kok apa yang dipakai pupuk, gimana cara buatnya. Sampai sekarang banyak yang datang, dan sudah keberhasilan yang benar-benar Tiang kagumi Bu. Terus selain itu apa lagi yang Gus lihat di lapangan kendala? Kalau kendala yang benar-benar kendala di cuaca biasanya Bu. Nah berarti kalau orang itu hanya seperti itu, kita harus maklum kenapa sebenarnya dia berbicara seperti itu sama Gus, tahu nggak? Karena di dalam hatinya dia yang paling dalam, dia ingin seperti Gus. Pasti Bu, pasti. Tetapi ketimbang mengakui kamu anak muda mau melakukan hal ini, kamu hebat, ketimbang dia bilang begitu, dia membuat kita di bawah. Tetapi tahu nggak, kalau nggak ada orang yang meremehkan kita, ini kan tidak terjadi. Pasti. Benar nggak? Acuan. Ya, nah jadi masalah itu datang bukan membuat kita menderita, ya. Masalah itu datang untuk membuat kita menjadi lebih baik. Lebih baik pasti. Ya.
Kalau dulu mental saya down mungkin nggak lanjut sampai sekarang nih, Bu. Luar biasa. Tiang sendiri yang tadi seperti yang Tiang bilang, Tiang salut anak muda, nih ada 2 juga di sini yang sangat ingin memasarkan produk-produk organik, Tiang bilang organik, yang sehat, karena kita udah melihat tubuh kita bagaimana bedanya kalau dikasih makanan yang sehat. Saya pun heran nih, Bu, kok bisa cabai segini? Ya. Oh, jatuh. Nah, ini yang biasa. Dan dia keras. Kalau dengan organik itu keras ini buahnya. Sama dulu di padi, kita menang bobot juga, Bu. Iya. Lebih berat bobot padinya. Dan nanti kalau ditambahin ekoenzim, Gus. Yeah. Nah, kalau kita cium, aroma cabai itu kuat banget. Dicoba aja. Nanti Tiang kasih ekoenzim. Kalau pas pembuatan mol atau apa, ekoenzimnya yang dengan banyak jenis kulit buah itu, dia nanti ini Baunya beda. Lebih tajam. Bukan beda, tapi kalau dicium gini tuh lebih tajam dia. Makanya Tiang suka pakai ekoenzim kan ya. Karena beda dia. Itu yang kami bisa bilang. Karena itu memang kenyataan. Kalau seperti yang Tiang bilang tadi di Cina, Lause nanam tomat. Di tempat lainnya ada lagi di Cina, kan mereka banyak makan embung. Ya. Nah, kalau di sana dia punya spesial bambu yang hanya menghasilkan embungnya. Nah, ada salah satu nih sebenarnya seperti ini. Banyak yang nanam, tapi dia sendiri satu bapak ini dia mau pakai ekoenzim. Oh. Kan dijualnya di pinggir jalan, embung-embung yang udah dipanen. Orang yang beli embungnya itu kembali dia bilang, saya coba tempat lain. Kok tidak sama rasanya dengan kamu? Dia diam aja, dia diam. Semakin banyak orang yang disebarin beritanya, beli embung di tempat siang, dia semakin ramai. Semua orang akhirnya mau memakai ekoenzim. Karena memang rasa embungnya lebih enak. Keren Gus, kami sangat senang sekali. Semoga lebih banyak nanti. Seperti yang Tiang bilang, kalau kita bisa buka warung aja dengan cara seperti ini,